Usia 50-an adalah masa di mana kita benar-benar merasakan betapa beratnya bobot sebuah ucapan. Saat masih muda, mungkin salah bicara sedikit masih bisa dimaklumi dengan alasan karena masih muda. Namun, di usia senja ini, satu kalimat saja bisa membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain. Hubungan yang sudah retak sekali saja akan sangat sulit untuk kembali utuh seperti semula. Orang tua zaman dulu sering berkata, "Mulutmu harimaumu," dan itu memang benar adanya. Oleh karena itu, hari ini saya ingin berbicara tentang 7 hal yang tidak boleh diucapkan. Pertama, menceritakan rahasia orang lain kepada pihak ketiga. Seringkali, karena merasa akrab, kita mengawalinya dengan kalimat, "Ini rahasia ya, cuma di antara kita saja." Lalu tanpa sadar, kita membocorkan rumor atau rahasia orang lain. Anda pasti pernah punya pengalaman seperti ini, bukan? Hal semacam ini seringkali bermula dari niat baik. Misalnya, merasa kasihan dan berkata, "Dia sedang susah loh," atau sekadar ingin menghidupkan suasana dengan membicarakan teman yang sama. Itu adalah perasaan yang alami. Namun, niat baik itu terkadang bisa berujung pada hasil yang paling kejam. Kata-kata itu begitu lepas dari bibir Anda, ia bukan lagi milik Anda. Tidak ada yang tahu kemana ia akan terbang. Jika rumor tak sedap itu sampai ke telinga orang yang bersangkutan, kepercayaan terhadap Anda akan hancur lebur. Niat hati ingin membantu teman dengan berkonsultasi pada orang lain malah bisa menimbulkan retakan persahabatan yang tak tersembuhkan. Yang menakutkan adalah masalahnya seringkali tidak langsung terlihat di permukaan, di depan Anda. Mungkin mereka tersenyum dan mengangguk, tapi di dalam hati mereka perlahan menutup diri. Dan jarak hati itu mungkin tidak Anda sadari sama sekali. Rasa tidak percaya yang lahir seperti ini akan menuntun pada hubungan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Lebih parahnya lagi, saat cerita berpindah dari satu mulut ke mulut lain, ceritanya bisa bertambah bumbu dan berubah menjadi kisah penuh kedengkian yang sama sekali berbeda dari niat awal Anda. Karena itu, sebelum mengucapkan sesuatu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya tidak akan menyesal jika cerita ini menyebar dalam bentuk apapun? Diam itu emas, pepatah itu sangat tepat. Menikmati sesuatu hanya dalam hati sendiri adalah ciri kedewasaan seseorang. Kedua, membicarakan masalah keluarga. Ini juga topik yang sangat sensitif. Dalam percakapan dengan teman akrab, kita sering tergoda membahas tempat sekolah anak atau pekerjaan suami. Tentu saja, tidak ada niat buruk, mungkin hanya sekadar basa-basi. Tapi Anda harus tahu bahwa satu kalimat remeh itu bisa mengandung masalah besar. Pertama-tama, informasi keluarga yang Anda ceritakan akan menjadi bahan penilaian orang lain terhadap Anda. Jika Anda cerita anak Anda sekolah di tempat unggulan, itu bisa memancing rasa iri. Jika penghasilan suami besar, itu bisa memicu kecemburuan. Perasaan negatif semacam itu memang tak terlihat mata, tapi pasti akan menggerogoti hubungan antar manusia. Dan yang lebih menakutkan, Anda tidak tahu kemana informasi itu akan mengalir. Menceritakan jadwal les anak, jam pulang, atau keseharian keluarga bisa saja membahayakan keselamatan keluarga Anda. Apalagi zaman sekarang dunia semakin tidak aman, bukan? Karena itu, tolong diingat. Cerita tentang keluarga bukan hanya milik Anda, tapi itu adalah informasi orang-orang terkasih yang harus Anda lindungi. Jika Anda benar-benar menyayangi keluarga, jangan sembarangan mengumbar informasi itu. Menjaganya dalam diam adalah bentuk kasih sayang sejati dan bukti kepercayaan. Kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Diam dan menjaga privasi, menurut saya, adalah kelembutan terbesar yang bisa Anda berikan untuk keluarga. Ketiga, menceritakan keluh kesah atau masalah pribadi kepada orang lain. Saya punya kenalan, seorang wanita usia 50-an yang punya masalah rumah tangga. Dia sering curhat masalah yang sama, berulang kali kepada teman-teman dekatnya. Awalnya, semua orang mendengarkan dengan simpati. Tapi lama-kelamaan, karena ceritanya itu-itu saja, teman-temannya mulai menjauh. Dan tanpa sadar, di belakangnya orang-orang mulai bilang, kalau ketemu dia bawaannya jadi berat dan suram. Kenapa bisa begitu? Ini kenyataan yang pahit, tapi orang yang benar-benar tulus mengkhawatirkan masalah Anda itu jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar orang hanya mendengarkan karena rasa ingin tahu. Bahkan, ada juga yang diam-diam merasa senang melihat Anda menderita. Selain itu, mendengarkan keluhan yang sama berulang kali tentu melelahkan. Mendengarkan masalah orang lain itu menguras energi batin lebih dari yang Anda bayangkan. Jika terus-terusan begitu, naluri orang akan menyuruh mereka untuk menghindari Anda. Yang lebih mengerikan,
Masalah Anda bisa menyebar jadi gosip. Wah, hubungan suami istri dia lagi buruk ya, kasihan sekali. Akhirnya, Anda akan dicap sebagai orang bermasalah dan dipandang dengan tatapan kasihan yang bercampur rasa ingin tahu. Jadi, kalau mau curhat, pilihlah satu orang saja yang benar-benar bisa dipercaya, sampaikan sekali saja, dan setelah itu, jangan diungkit lagi. Kalau diulang-ulang terus, itu bukan lagi konsultasi, tapi cuma keluhan kosong. Keempat, hal yang tidak boleh diucapkan adalah menceritakan kebahagiaan diri sendiri. Saat ada hal membahagiakan, wajar rasanya ingin berbagi dengan orang lain. Tapi hati-hati, kebahagiaan itu sejatinya bukan untuk dinilai orang lain. Hati Anda merasa puas, merasa sukacita, itu saja sudah cukup dan sakral. Namun, begitu Anda ceritakan pada orang lain, kebahagiaan suci itu masuk ke wilayah di mana orang lain bisa menginjak-injaknya dengan penilaian mereka. Apakah itu ada gunanya? Bukankah hanya buang waktu? Pernah tidak? Rasa bahagia Anda jadi pudar karena satu komentar sinis orang lain. Sekali saja disangkal, Anda mungkin jadi tidak bisa menikmati kebahagiaan itu sepenuhnya lagi. Bagi Anda itu kebahagiaan, tapi bagi orang lain, itu mungkin cuma cerita membosankan. Karena itu, simpanlah kebahagiaan itu hangat-hangat di dalam hati Anda. Anda tidak butuh pengakuan orang lain untuk merasa bahagia. Tidak perlu cerita, tidak perlu menjelaskan. Selama hati Anda nyaman, itu sudah sangat berharga. Demi menjaga sukacita yang tenang itu, pilihlah dengan sangat hati-hati kepada siapa Anda berbicara. Kelima, menceritakan masalah orang lain yang dipercayakan kepada Anda, kepada pihak lain. Ini benar-benar tidak boleh. Saat seseorang curhat pada Anda, mungkin terlintas niat baik untuk membicarakannya dengan orang lain demi mencari solusi. Anda ingin membantu. Tapi kepedulian semacam itu kadang malah menghancurkan kepercayaan dengan cara yang fatal. Membantu orang lain itu dasarnya adalah kepercayaan yang mendalam. Saat seseorang bercerita hanya kepada Anda, itu artinya ada beban berat di sana. Ada perjanjian tak tertulis bahwa dia percaya Anda tidak akan membocorkannya. Menerima cerita orang itu ibarat Anda diminta memegang sebagian hati mereka di telapak tangan Anda. Jika Anda tidak paham betapa beratnya itu dan memperlakukannya dengan enteng, Anda akan kehilangan kepercayaan dan hubungan baik selamanya. Jangan sampai niat baik Anda malah jadi pengkhianatan. Misalnya rekan kerja curhat soal pelecehan, karena merasa tak sanggup sendiri, Anda cerita ke rekan lain. Kalau cerita itu berputar dan sampai ke telinga korban, bagaimana perasaannya? Padahal aku percaya sama dia. Kenapa dia cerita? Saat itu juga, hubungan kalian retak dan mungkin tak akan pernah kembali. Jadi, kalau memang butuh bantuan orang lain, Anda wajib minta izin dulu pada yang bersangkutan. Itu etika paling dasar dan bentuk penghormatan pada harga diri orang lain. Kadang, diam dan mendengarkan saja adalah sikap paling tulus yang bisa Anda lakukan. Keenam, membicarakan soal uang. Ini sering tak sengaja keluar dalam obrolan sehari-hari, tapi ini hal yang paling harus dijaga dalam hubungan manusia. Sedekat apapun hubungan Anda, bicara uang akan memancing emosi yang rumit di hati lawan bicara. Bisa muncul rasa iri, dengki, atau malah rasa rendah diri. Perasaan negatif itu, meski tak terucap, akan jadi tembok tebal di antara kalian. Penghasilan atau tabungan yang Anda ceritakan tanpa beban bisa jadi bahan perbandingan bagi orang lain. Kalau uangmu banyak, traktir dong hari ini, atau enak ya punya tabungan banyak, masa tua jadi tenang. Mungkin mereka bilang begitu, tapi dalam hati pasti ada rasa iri. Meski teman lama sekalipun, kalau Anda bicara kesuksesan finansial, itu akan dianggap pamer, walau Anda tidak bermaksud begitu. Apalagi di masa sulit seperti sekarang. Kalau ditanya soal uang, jawaban orang dewasa yang bijak adalah menjawab dengan samar seperti, "Ya, dicukup-cukupkan saja, harga-harga sekarang naik ya, susah." Jawablah dengan hal yang bisa dirasakan bersama. Harta Anda adalah bagian dari hidup Anda, bukan konsumsi publik untuk dibanding-bandingkan. Tolong jaga dan kelola itu dalam diam. Dan terakhir, yang ketujuh, adalah menceritakan impian atau tujuan baru Anda. Suatu saat aku ingin melakukan ini, ketika benih mimpi itu muncul, rasanya ingin sekali menggebu-gebu menceritakannya. Tapi, mimpi yang baru lahir, sebaiknya tidak diceritakan. Antusiasme Anda mungkin malah akan dibalas dengan kalimat dingin seperti, "Mana mungkin kamu bisa melakukan itu di usiamu sekarang." Manusia itu makhluk aneh. Seringkali mereka tidak bisa tulus, ikut senang melihat orang lain mencoba hal yang dulu gagal mereka lakukan,
Atau sudah mereka menyerah? Apalagi untuk tantangan baru di paruh kedua kehidupan, pandangan orang sekitar biasanya cenderung keras. Karena itu, lebih baik persiapkan semuanya dalam diam, wujudkan sedikit demi sedikit. Nanti, kalau sudah ada hasil yang nyata, baru Anda bilang, "Sebenarnya saya sedang memulai ini loh." Respon orang pasti akan lebih tenang dan mendukung. Pilihan untuk tidak mengumbar cerita adalah kekuatan terbesar untuk melindungi mimpi Anda. Mencoba sesuatu di usia 50-an itu luar biasa. Kalau Anda punya mimpi seperti itu, berjuanglah sampai akhir. Meskipun nanti hasilnya tidak sesuai harapan, fakta bahwa Anda berani mencoba di usia ini akan memperkaya hidup Anda. Itulah 7 hal yang harus dijaga lisan kita. Bagaimana menurut Anda? Memang, bicara bisa meringankan beban hati. Tapi ingat, kata-kata yang sudah keluar bisa kembali melukai Anda dengan cara yang tak terduga. Keberanian untuk tidak bicara kadang justru membuat hidup Anda lebih tenang. Ada hal yang terlindungi dengan tidak diucapkan, tapi ada juga kata-kata yang bisa menghangatkan hati seseorang jika diucapkan. Memilah mana yang harus bicara dan mana yang harus disimpan dalam hati, disitulah letak kualitas dan kedewasaan seseorang. Mulai sekarang, mari kita hidup dengan memilih kata-kata yang bisa membuat diri sendiri dan orang-orang tersayang merasa lebih damai dan bahagia. Akumulasi dari hal-hal kecil inilah yang akan merawat hubungan Anda dengan indah, tenang, dan pasti.